Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Praventia Sari Mutiara, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021 yang hendak mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pembuatan mini proposal skripsi dengan judul Hubungan Antara Penggunaan YouTube sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris Interaktif pada naiknya kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 periode penggunaan 2020 hingga 2023 menggunakan teori uses and gratification. Melalui penelitian ini, saya buat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian komunikasi kuantitatif yang diampu oleh Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSI. Saya akan melanjutkan bagian dari penelitian ini di bab 1. Sebentar. Nah, baik. Jadi, alasan kenapa sih saya kemudian memilih untuk meneliti media pembelajaran yang terindikasi menggunakan YouTube sebagai bentuk dari naiknya kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2023. Jadi, yang pertama adalah saya ingin mengkaji bahwa media sosial ini merupakan bukanlah barang baru yang dapat dinikmati oleh setiap manusia. Intinya, kebanyakan dari kita atau mungkin seluruh masyarakat di dunia ini pernah menonton YouTube serta menggunakan platform YouTube sebagai sarana untuk misalnya mencari informasi pembelajaran, mencari berita, mencari tutorial make up, dan lain sebagainya. Pertumbuhan dari media sosial sendiri merupakan pertumbuhan yang luar biasa dengan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan informasi yang tersebar luas. Begitu. Media sosial sendiri merupakan akses informasi yang dikenal waktu itu sejak masa Friendster sampai di tahun 2009 ada yang namanya YouTube. Nah, alasan mengapa saya meneliti YouTube sebagai media untuk belajar adalah yang pertama. Pada zaman dahulu, ketika orang ingin mencari informasi lebih banyak, mereka akan membeli koran dalam bentuk satu eksemplar. Dan itu pun informasinya belum tentu selengkap seperti yang kita lihat di sosial media. Kemudian yang kedua, jika kita ingin mempelajari suatu bahasa, dulu kita hanya bisa membeli sebuah kamus. Dan kamus tersebut adalah kamus yang harus diupdate setiap tahunnya, di mana setiap tahun pasti ada penambahan kata-kata baru yang menurut saya tidak efektif penggunaannya untuk mempelajari bahasa asing. Metode konvensional seperti itu sebenarnya memiliki keunggulan, tetapi sayangnya masih banyak juga hal-hal yang terbatas dalam penggunaannya. Misalnya seperti ini, jika kita ingin mempelajari mengenai tenses, ya, kita harus membeli buku tentang tenses. Kemudian jika kita ingin mempelajari mengenai susunan kata-kata atau vocabulary, kosakata, kita harus membeli kamus. Kemudian jika kita ingin mempelajari mengenai sintaksis, misalnya kita harus membeli buku tentang sintaks dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan hal yang tidak efisien karena akhirnya kita akan membeli banyak sekali buku untuk satu bahasa asing yang ingin kita pelajari. Nah, dengan menggunakan platform YouTube, mahasiswa ini dapat melihat segala akses, misalnya dari vocabulary itu sendiri atau kosakata, itu tersedia jika kita ingin mempelajari sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, untuk tata bahasa, grammar, tenses, dan lain sebagainya, itu tersedia dalam satu platform yang dapat kita genggam kemanapun kita pergi melalui mobile phone. Seperti itu. Hal tersebut merupakan pertimbangan mengapa pada akhirnya orang-orang atau mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2023 sebagai populasi dari penelitian memilih untuk menggunakan YouTube sebagai sarana agar mereka memiliki minat yang lebih lagi terhadap pelajaran bahasa asing. Seperti itu. Nah, bahasa Inggris sendiri merupakan bahasa yang saya pilih sebagai objek dari penelitian. Mengapa? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dengan 1,35 miliar penutur yang kebanyakan dari mereka sebenarnya bukanlah penutur asli. Maksudnya adalah bukan penutur asli, mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di atas dari bahasa ibu yang mereka biasa gunakan sehari-hari. Seperti itu.
Dengan jumlah yang sedemikian, maka bahasa Inggris ini menjadi bahasa internasional yang menjadi kurikulum sekolah, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta digunakan sebagai jaringan komunikasi internasional dalam berbagai hal, termasuk dalam bisnis. Sayangnya, di Indonesia sendiri, pengajaran bahasa asing hanya mengajarkan materi ke setiap siswa dengan tutoring yang tidak one on one. Maksudnya adalah siswa diminta hanya untuk menghafalkan saja, tetapi tidak untuk mempraktikkan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan efektivitas dalam mempelajari bahasa Inggris menjadi kurang menarik dan kurang diminati oleh masyarakat, karena mereka beranggapan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang sulit untuk dipelajari. Selanjutnya adalah yang ingin saya terangkan di sini, penggunaan bahasa Inggris, penggunaan media YouTube maksud saya sebagai platform untuk mempelajari bahasa Inggris dirasa lebih baik dibandingkan melalui platform lainnya. Karena ketika kita melihat pengajar dalam tutoring one-on-one, hal tersebut dapat membuat kita sebagai pengguna media YouTube merasa bahwa kita benar-benar diajarkan serta dapat mempraktikannya dan mengulanginya berkali-kali. Sebagai seorang pengguna, kita juga bisa menyesuaikan, misal kita ingin pengajarnya yang seperti ini. Hal tersebut bisa kita pilih sesuai preferensi kita masing-masing sebagai seorang pengguna. Kemudian untuk kecepatan videonya, untuk kualitas suara dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan masing-masing. Misalnya, kita tidak ingin melihat pengajar, kita hanya ingin mendengar itu bisa. Atau kita ingin melihat yang bentuknya seperti animasi atau yang bentuknya seperti di dalam kelas dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Dan hal itulah yang kemudian menjadikan dasar mengapa YouTube akhirnya dipilih oleh saya sebagai subjek dari penelitian ini. Seperti itu. Nah, faktor yang terakhir adalah dengan keterbatasan biaya. Saya mengerti bahwa banyak orang sebenarnya yang ingin mempelajari bahasa asing, tetapi terkendala biaya karena saya juga pernah mengikuti kursus bahasa Inggris. Nah, rata-rata dari sumber yang saya dapatkan bahwa kursus bahasa Inggris biayanya mencapai 2 juta rupiah paling murah dan ada yang lebih mahal lagi. Nah, maka seseorang harus membayar sekitar 24 juta rupiah dalam 1 tahun untuk mengikuti kursus bahasa Inggris. Dengan uang yang sebegitu banyak, tidak semua entitas memiliki kemampuan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris yang menyebabkan kemampuan berbahasa Inggris untuk menghadapi semakin majunya zaman tidak dapat dimiliki oleh semua entitas manusia. Seperti itu. Nah, dari rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai penggunaan media YouTube sebagai peningkatan minat dalam mempelajari bahasa Inggris, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara penggunaan media YouTube sebagai media pembelajaran bahasa Inggris interaktif terhadap naiknya kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2023 yang berdasarkan pada teori Uses and Gratification ini. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bahwa apakah ada hubungan antara video pembelajaran berbahasa Inggris dengan naiknya minat belajar bahasa Inggris menggunakan media YouTube. Manfaat penelitian secara teoritis ini, di mana saya sebagai peneliti ingin memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai teori use and gratification dalam penggunaan media. Mengapa kita sebagai mahasiswa ternyata lebih memilih media YouTube dibandingkan media yang lainnya sebagai sarana untuk menaikkan kemampuan dalam mempelajari bahasa Inggris secara interaktif. Dengan media yang bersifat jangka panjang, diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan secara keberlanjutan yang dapat dikembangkan dari waktu ke waktu mengenai penggunaannya. Pengembangan ilmu pengetahuan ini dapat dimanfaatkan bagi jurusan ilmu komunikasi yang berfokus pada media YouTube sebagai media komunikasi massa dan bagian dari media baru. Dalam ranah akademis, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan dalam kajian komunikasi yang berfokus pada penggunaan media sosial. Pada bab 2 atau bagian landasan teori, saya akan mempelajari mengenai konsep yang saya gunakan dalam menulis penelitian ini. Yang pertama adalah media pembelajaran ini sebagai bentuk komunikasi publik. Misalnya, bagi orang yang menyampaikan, bagi orang si pembuat video, pemilik kanal YouTube, dan lain sebagainya, hal seperti ini merupakan hal yang ia lakukan kepada publik, di mana dia benar-benar berbicara kepada orang-orang di depan publik, di depan orang banyak. Nah,
Tapi sebagai penonton atau sebagai mahasiswa, maka ini merupakan komunikasi intrapersonal, bagaimana cara dia berkomunikasi untuk memilih sebenarnya mengapa dia memilih atau menjadikan channel YouTube tersebut sebagai bahan acuannya untuk mempelajari bahasa asing. Seperti itu. Komunikasi publik merupakan jenis komunikasi yang membebankan kepada kemudahan akses dan mudah dipahami oleh audiens yang luas dan ditulis secara jelas untuk membuat ilmu pengetahuan yang lebih mudah dipahami. Nah, komunikasi publik sendiri merupakan jenis komunikasi yang dilakukan di ranah publik dengan perantara berbagai media melalui koran, televisi, serta media sosial termasuk YouTube. Seperti itu. Selanjutnya, di bagian kedua adalah konsep komunikasi massa. Konsep komunikasi massa sendiri merupakan komunikasi secara langsung yang memiliki karakter penyampaian berbentuk verbal. Pendekatan dalam area komunikasi massa merupakan lapangan yang luas dan beragam jika dilihat dari bentuk disiplin ilmu dalam dunia sosial dan ilmu sosial. Komunikasi massa juga memiliki perbedaan tradisi di masa kini serta masa lalu. Area ini memperketat disiplin ilmu komunikasi sebagai pertanda untuk menaikkan kontak atau riset yang berbeda dengan tradisi. Yang ketiga ada maaf untuk di bagian konsep komunikasi massa sendiri adalah konsep uses and gratification yang menjadi ground teori dari penelitian kali ini. Jadi, pada bagian konsep uses and gratification ini membahas mengenai aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu pada laman media serta apa yang membuat individu tertarik sehingga berdampak bagi pengguna. Misalnya, saya sebagai seorang pengguna YouTube alasan saya memilih channel YouTube A karena lebih interaktif serta membantu saya dalam berbicara bahasa Inggris lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu merupakan pilihan saya bahwa saya puas dan saya senang untuk memilih channel YouTube tersebut sebagai bagian dari hal yang ingin saya tekankan untuk mempelajari bahasa Inggris gitu. Penelitian terhadap use and gratification theory ini berfokus kepada ketertarikan seseorang dalam menggunakan media YouTube sebagai bentuk dari ketertarikannya terhadap media serta pemenuhan kebutuhan yang didapatkan setelah menonton video pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kita merasa sebagai pengguna bahwa kebutuhan kita dalam mempelajari hal tersebut itu terpenuhi. Misalnya begini, saya mempelajari tenses. Nah, saya menonton channel YouTube A. Setelah selesai menonton, saya merasa bahwa, oh iya, informasi yang disampaikan oleh pemilik channel YouTube itu lebih lengkap dibandingkan yang lainnya. Maka saya puas. Dan disitulah teori use and gratification bekerja, dan disitulah keberhasilan dari komunikasi publik atau komunikasi massa yang dilakukan oleh si pemilik akun YouTube berhasil. Bahwa dia berhasil untuk menyampaikan pesan melalui media kepada penerima pesan dan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Seperti itu. Yang kedua, ada naiknya minat belajar. Jadi pada ketertarikan yang tersedia melalui media, baik secara fisik maupun secara materi, serta cara pengajaran dilakukan, maka kenaikan minat belajar ini merupakan turunan dari teori uses and gratification yang sudah dijelaskan. Nah, pada naiknya minat belajar, dapat diketahui bahwa hal ini berhubungan dengan ketertarikan atau interest dari seseorang terhadap materi pembelajaran yang diinginkannya. Seperti itu. Nah, terdapat 10 penelitian terdahulu yang saya paparkan melalui penelitian ini dan dapat dilihat bahwa kebanyakan atau hampir seluruh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media itu memiliki pengaruhnya masing-masing terhadap mata pelajaran yang digunakan. Itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian berikutnya yakni variabel bebas. Jadi, media pembelajaran menggunakan YouTube merupakan sarana yang dipilih oleh mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Media pembelajaran merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk belajar dengan berbagai media. Salah satu media yang berkembang dengan pesat adalah online video. Sarana belajar itu dinamakan sebagai media YouTube, dan YouTube merupakan sebuah website yang digunakan untuk berbagai video di mana setiap orang dapat merekam, membagikan, mengunggah, menyukai, ataupun menyimpan secara gratis dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.
Sedangkan di variabel terikat, minat masyarakat untuk mempelajari atau minat belajar bahasa Inggris terjadi akibat adanya globalisasi yang menuntun untuk mempelajari bahasa baru. Dengan naiknya era informasi yang teramat cepat, bahasa ibu dinilai tidak cukup untuk mendukung pola karir serta menjalin kolega baru dalam ranah yang lebih luas. Bahasa yang digunakan secara luas adalah bahasa Inggris dengan total penutur lebih banyak daripada pembicara asli. Bahasa Inggris itu sendiri. Minat belajar bahasa Inggris dinilai merosot dengan hanya segelintir orang yang berbicara bahasa Inggris. Seperti itu. Selanjutnya ada model penelitian. Ini ada media pembelajaran, memiliki hubungan terhadap naiknya kemampuan bahasa Inggris. Dan ada hipotesis teori. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yakni metode penelitian. Pada metode penelitian ada paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian yang digunakan dalam judul yang disebutkan di atas merupakan paradigma positifme yang berkaitan dengan eksperimen dan penelitian kuantitatif. Paradigma ini memiliki karakteristik utama mengenai realitas yang independen dan objektivitas. Fokus dari paradigma ini adalah sifatnya yang objektif, di mana peneliti harus menempatkan diri serta membuat pemisahan antara nilai-nilai subjektif terhadap fakta dari objek yang diteliti. Untuk pendekatan penelitiannya merupakan pendekatan paradigma kuantitatif. Isinya berupa angka-angka yang disusun atas variabel data numerik dan tidak bertentangan dengan ambisi penyelidikan naturalistik, di mana pendekatan paradigma ini memberikan gambaran kepada kelompok peneliti bagaimana sebuah penelitian berperan dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkat, pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang terjadi dalam usulan penelitian, mulai dari proses hipotesis hingga turun ke lapangan dan diakhiri dengan analisis data dan kesimpulan yang akan mempergunakan aspek-aspek pengukuran serta penghitungan atas data numerik. Nah, untuk metode penelitian ada metode populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Jadi, populasi dari penelitian ini merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2023 yang berjumlah 70 mahasiswa dan penarikan sampel menggunakan rumus Lofin. Jadi, total sampel yang akan diuji adalah 59 mahasiswa gitu. Dengan penarikan sampel secara acak atau yang biasa disebut dengan probability sampling. Ukuran sampel merupakan hal yang penting untuk dimenerapkan bagian dari sampel agar dapat digeneralisasikan. Keputusan yang diambil pada pengambilan sampel ini mempertimbangkan desain pengambilan sampel dan ukurannya yang diatur dalam tingkat presisi dan kepercayaan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah hipotesis riset. Bagian HA bahwa adanya hubungan pemilihan media pembelajaran menggunakan YouTube terhadap naiknya minat belajar bahasa Inggris mahasiswa. Sedangkan HO, maka tidak ada hubungan antara pemilihan media pembelajaran dengan naiknya minat belajar bahasa Inggris mahasiswa. Hipotesis statistik bahwa adanya hubungan pemilihan media pembelajaran menggunakan YouTube terhadap naiknya minat belajar bahasa Inggris mahasiswa. Selanjutnya, masuk ke metode pengumpulan data, bahwa dalam melakukan pengumpulan data, peneliti akan menyebarkan kuesioner yang memang secara umum digunakan dalam mengumpulkan data kuantitatif dengan jenis elektronik kuesioner, yakni di mana saya sebagai peneliti akan menyebarkan Google Form kepada mahasiswa karena dinilai lebih cepat, praktis, serta dapat langsung diolah menjadi data untuk dimasukkan ke dalam hasil penelitian dan lebih mudah untuk diakses. Selanjutnya adalah metode pengukuran data. Untuk mengukur kekuatan subjek penelitian terhadap objek penelitian, peneliti menggunakan skala Likert dari 1 hingga 4. Jadi terdapat ada 4 titik pilihan. Yang pertama adalah 1, yaitu sangat tidak setuju. Yang kedua ada tidak setuju, yang ketiga setuju, dan yang keempat adalah sangat setuju. Peneliti tidak menggunakan angka netral untuk membuat hasil dari penelitian dapat digunakan tanpa ada pertanyaan netral untuk mengukur kesukaan atau tidaknya subjek penelitian terhadap objek penelitian yang diuji. Menghilangkan angka netral dapat menghilangkan kecenderungan subjek untuk memilih angka netral dibandingkan menggunakannya menuju sikap positif maupun negatif, serta menghilangkan kebingungan di antara subjek. Bagian validitas, skala interval yang digunakan melalui penelitian ini digunakan untuk melihat apakah ada data yang telah dikumpulkan bernilai valid dan bisa digunakan dalam penelitian. Nah,
Data ini bernilai valid serta layak untuk digunakan dalam penelitian apabila berada pada rentang 0,5 hingga 1. Di bagian reliabilitas, peneliti akan menggunakan skala Likert dan menggunakan uji Cronbach alpha dengan bentuk tolak ukur penelitian dengan variasi 0 hingga 1. Kalau angkanya bernilai 0,6, itu merupakan bentuk reliabilitas yang tidak memuaskan. Bagian analisis data univariat untuk melihat dominasi dari jawaban yang dipilih oleh responden dengan uji parametrik menggunakan uji T. Sedangkan di bivariat ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel dengan menggunakan analisis regresi guna mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel yang terikat dengan variabel bebas yang terdapat pada penelitian kali ini. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian bahwa di keterbatasan penelitian ini bahwa peneliti kesulitan dalam meminta data responden dan yang kedua adalah sulit menghubungkan konsep penelitian pada bidang ilmu komunikasi. Kelemahan penelitian, belajar merupakan hal yang kurang diminati oleh mahasiswa sehingga data sulit diambil. Bagian dari definisi operasional pada variabel X, yakni media pembelajaran merupakan variabel independen yang digunakan pada media sosial YouTube. Dalam YouTube, media pembelajaran tersedia dalam berbagai jenis untuk memberikan tayang yang menarik sehingga memiliki kemampuan untuk menaikkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Yang kedua, definisi operasionalis pada variabel Y atau variabel naiknya kemampuan merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki karakteristik untuk menambah kemampuan mahasiswa dalam berbicara bahasa Inggris atau mempelajari bahasa Inggris. Selanjutnya ada tabel operasionalis konsep. Di sini konsepnya berasal dari komunikasi publik dengan variabel X, yakni media pembelajaran ada dua dimensi. Yang pertama adalah daya tarik. Daya tarik terdapat daya tarik informasi dan daya tarik fisik, serta daya tarik lainnya. Kemudian yang kedua ada kenyamanan pengguna. Yang pertama ada cara penyampaian materi, apakah nyaman untuk didengarkan. Yang kedua iklan yang ditampilkan lebih sedikit. Yang ketiga materi yang diajarkan dengan cara yang sederhana. Dan yang keempat merupakan hal yang mudah dipahami. Naiknya minat belajar itu ada motivasi belajar, yakni media YouTube memberikan motivasi belajar. Yang kedua, fleksibilitas waktu dapat meningkatkan motivasi belajar. Informasi yang diberikan dapat meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya ada bahan ajar, yakni bahan ajar sesuai dengan apa yang diinginkan. Bahan ajar memiliki informasi yang jelas untuk disampaikan. Bahan ajar disampaikan dalam durasi singkat dan bahan ajar dapat diakses. Selanjutnya penggunaan media. Dapat memilih bahan ajar dari akun yang berbeda, media dipilih karena menarik, YouTube memberikan ketertarikan sendiri dengan skala yang digunakan, semuanya adalah skala Likert. Selanjutnya adalah bagian daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat membantu teman-teman dan ada komentar bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.